orang mengucapkannya seperti orang membaringkan, mengantarkan jenazah di pembaringan tempat tidur. Kalimat yang sama dari kejauhan, tapi saya tetap mengucapkan, tetap saya berusaha. Manusia sering itu, kalau misalnya udah kepepet, setelah itu udah air udah diminum, tangan tak bisa bergerak saja, baru saya mengucapkan, ya Allah selamatkan saya. Itu kata-kata pertama saya. Maka saya dibangun. Besi saat tadi bisa terdengar dari kejauhan dengan kalimat yang sama. Saya ucapkan kalimat dalam sekitar 10 apakah 100 kali. Begitu saya raba besi putus, batu yang ada di atas kepala saya itu terbongkar. Saya timbul permukaan yang entah gelombang yang kedua ataupun yang ketiga, dia hantam sekitar 2 kali. Posisi saya dari rumah saya ke situ ke hantaman ini 5 kilo, dihantam lagi 2 kilo, berarti 7 kilo. Akhirnya saya ditumpukan dengan puing-puing kayu, bus, seng, segala macam. Di situ terdengarlah jeritan di bawah puing, terdengarlah segala macam orang meraung. Seandainya besi masih ada sedikit di perut. Akhirnya saya memutuskan dengan kalimat yang sama di sana. Ya Allah selamatkan saya. Satu persatu kayu saya bongkar, satu persatu kayu akhirnya saya bisa naik ke atas. Tak ada air, puing-puing semua. Naik ke atas dengan besi yang ada di perut. Saya lihat matahari jam 7 petang. Dari jam 7.25 saya kena jam 7 petang. Saya tidur. Udah ke hampir masuk malam. Saya berjalan di sana. Satu jalan saya berjalan, satu jalan. Tak bisa kita elak, tak bisa kita meraba air itu. Semuanya saya akan membawa dengan kaki saya di atas satu persatu. Tak ada yang bisa ini. Orang semua meraung. Mereka menunjukkan semua ke hospital. Mereka tak ada panah di malam itu. Mereka yang ada tertumpu semua matanya dengan segala macam. Mereka terputus yang berurai-urai, khususnya Allah. Di saat itu mereka menunjukkan hospital. Di hospital pun tak ada seorang dokter dan perawat di sana. Mereka tidak ada, kita nafsi-nafsi di situ. Saya pun nafsi-nafsi. Ada satu orang jangan dicopot besinya di asli. Karena pedihnya saya copot lagi. Dan likir asli ya. Itu sudah setengah 8 malam. Akhirnya saya memutuskan, saya berpikir begini, kalau saya nelayan sampah yang muncul saya taruh beta di kapas dan sebuah lemari. Saya taruh di jam 8 malam terdengarlah orang di sana yang memanggilkan satu orang anak, dia panggil paman dari keramanan jam 8. Saya lihatlah ke samping kiri saya, itu keponakan saya, dia selamat. Allah malam dia selamat. Akhirnya dia di umur dia 10 tahun, dia bilang saya selamat bersama orang. Allah malam. Umurnya masa itu 6 tahun. 6 tahun keponakan saya dia selamat bersama orang. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke sana. Dia menunjukkan ke masjid yang paling terdekat di sana. Semua manusia di masjid semua. Mereka tertidur apakah sudah meninggal saat itu. Di tengah malam jam 3 saya haus. Karena infeksi mungkin perut saya menginfeksi di samping maaf infeksi. Saya memutuskan keponakan saya ambilkan satu buah air. Diambilkan air kotor, tak ada air di segala macam bisa. Tidak ada orang yang berkata ini air di depan anda, tak ada di sana di malam itu. Akhirnya jam 7 pagi saya terbangun bersama kawan-kawan. Ambilkan satu buah tongkat karena berusaha besar. Saya berjalan sekitar 1 kilo untuk menuju hospital yang paling terdekat. Tak ada. Belum sampai saya pun roboh di sana. Roboh, saya pun terbaring di aspal yang karena di sana. Jadi mereka sebuah bungkus ini pun belum tertulis. Saya pun ditutupi dengan kantong mayat di saat itu. Karena saya tak tahu. Di situ saya bilang, ya Allah, ada siapa? Kenapa saya belum bilang? Ya Allah, Allah berkata pada saya, tapi menggunakan keponakan saya yang di samping. Karena saya berpesan apapun yang terjadi, dia akan membangun kamu. Dia tarik plastik, kenapa belum tinggal dengan paman tinggal? Allah pun tak menggerakkan pada saya di saat itu. Tak bisa mengucapkan ada satu orang yang pegang nadi. Di saat itu tidak ada satupun orang memegang nadi. Mereka semua geser kiri kanan, tak bergerak, mereka bungkus semua. Sampai-sampai satu orang seperti budak-budak kecil itu yang tak dipegang nadinya, mereka masukkan satu kantong sampai 10 atau 50 dia bisa masuk. Siapa udah ditutupi di sana. Akhirnya ada satu orang yang pegang nadi. Dia masih selamat, dia tadi bungkus, saya dibungkus saja. Allah mana saya harus dibawa. Begitu saya bangun di hari kedua, saya berjalan di hari ke-9 baru saya terbangun dari sadar saya. Jadi dari koma saya itu pun Allah melihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Antara iya dan tidak, antara iya. Tapi di dalam itu hanya satu yang berbeda. Jangan ambil anakku. Jangan ambil anakku yang lain. Jangan ambil anakku. Itu kata-kata yang berbeda di saya. Saya terbangun di hari ke-9 dari koma. Saya dengarlah oksigen dan infus yang ada di sana.
Saya bergegas untuk menarinya. Dokter bilang saya, akhirnya saya memutuskan menarik. Karena di klinik kecil, wah, 45 kilo dari sini ada klinik kecil di sini. Saya telepon dokter, saya harus berangkat. Jangan, saya ikatkan saya tidak pada dokter. Saya stop semua kereta, tak ada yang menolong di sana. Mereka nafsu-nafsu juga. Setelah tsunami pun nafsu-nafsu manusia. Tak ada mau berangkat ke tempat orang kejadian tsunami. Tadi saya bergegas kepada keponakan yang pecah kepala. Akhirnya satu orang kereta dia bilang, mari Pak, biar saya hantar. Diantarlah saya sini 5 kilo sebelum masuk atau 10 kilo masuk tsunami di tsunami itu banyak ombak di depan dan di segala macam kali tak bisa masuk. Sama lihatlah di sela-sela tadi. Saya lihat bangunan masjid itu masih berdiri dengan tegak. Saya kata apa? Saya bilang, Allah masih ada orang tua saya masuk. Itu masih teringat sama saya. Akhirnya saya bergegas untuk berangkat ke dalam masjid. Jam 12 siang saya sampai ke masjid. Saya lihatlah bertabur Quran masjid di hari ke-9. Itulah pengalaman saya. Mengapa sekarang saya berikut di masjid seperti orang tua? Kenapa kamu harus membersihkan masjid? Saya membayangkan dia kamu mau suka orang tua ke dalam masjid. Sebenarnya orang tua saya tak suka saya. Itulah dosa saya. Hanya saya mengampuni dosa saya kepada masjid. Saya bersihkan seperti orang tua saya, kedua orang tua saya. Inilah yang harus saya bagikan karena itulah di saat kita mesti amal mungkin bukan seperti saya amal kamu akan perhatikan perbuatan saya. Hari ini mungkin tadi ada batas waktu yang diberikan pada kita. Mungkin saya tak bisa menyambungkan, saya bersambungkan dengan ini, ya kan? Hari ini kita bisa gambar-gambar ini, gambar ini seperti ini.